Karena kalau misalnya kita lihat dari data yang ada, saat ini yang tercatat itu terdapat 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dan 64% itu diisi oleh wirausahawan perempuan. Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI, tempat di mana kita bersama-sama menggali hikmah dan semangat bulan suci dengan pesona keistimewaan Ramadan. Kembali lagi teman-teman di acara Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI. Ya, saat ini spesial sekali edisi kali ini karena kita akan membahas mengenai peran wanita dalam pemberdayaan ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Khairani. Saya merupakan anggota IDC Korwil Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, sebelum kita akan membahas lebih lanjut dan juga lebih dalam mengenai pembahasan tersebut, Sabrina nggak sendiri karena sudah ada gue star di sebelah Sabrina. Boleh diperkenalkan dulu nih, Kak? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Sabrina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Amanda Fani Silvena Putri. Kebetulan di sini sebagai penerima beasiswa juga dari program Seribu Dai Korwil UIN Jakarta. Iya, betul. Senang banget nih bisa ketemu di Rapor. Iya, senang sekali. Terima kasih sudah datang Kak Amanda. Ya, tadi sudah dinotis juga sama Kak Amanda bahwa kita merupakan penerima dari beasiswa program Seribu Dai, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para muzaki BNI yang telah mengoptimalisasikan programnya melalui program Seribu Dai, dan juga kegiatan ini juga didukung oleh program Seribu Dai tadi. Oke, mungkin kita langsung masuk aja nih ke dalam pembahasannya, yaitu adalah peran wanita dalam pemberdayaan ekonomi. Oke Kak, kalau dari Kak Amanda sendiri nih Kak, bagaimana sih Kakak nih melihat perspektif sektor pemberdayaan wanita dalam ekonomi? Mungkin boleh dijelasin Kak? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang peran pemberdayaan perempuan khususnya di sektor ekonomi itu sangat sentral sekali ya Kak. Karena kalau misalnya kita lihat dari data yang ada, saat ini yang tercatat itu terdapat 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dan 64% itu diisi oleh wirausahawan perempuan. Oke, berarti kalau tadi kita lihat Kakak secara based on data, berarti memang didominasi oleh perempuan juga ya Kak? Betul banget, karena cukup segmennya itu urgent banget ya, sentral banget. Nah makanya nih kita harus sama-sama mendukung bagaimana cara peningkatan pemberdayaan potensi perempuan itu sendiri. Nah, tapi Kak, masalahnya kalau mungkin tadi based on data, perempuan tuh punya peran yang sentral, tapi mungkin kebanyakan dari kita nih belum sadar Kak, apalagi mungkin secara wanita gitu ya, kita nggak sadar kalau misalkan kita tuh juga berperan penting loh dalam pemberdayaan ekonomi itu. Nah, makanya sekarang tuh ada istilahnya woman support woman, yang dimana perempuan itu tuh saling mengingatkan, saling mengedukasi kayak gitu. Nah, bahkan bukan dari perempuan itu sendiri, segala macam lini sektor baik itu pemerintah maupun swasta juga sama-sama nih membondong-bondong untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor ekonomi. Karena kalau misalnya perempuannya sudah berdaya, insya Allah kedepannya bakal baik gitu. Ada yang namanya kesejahteraan keluarga gitu, bahkan sampai sektor daerah maupun negara itu sangat signifikan potensial ya? Sih ya. Jadi gitu. mungkin kita memang juga harus terus menggaungkan bahwa memang perempuan juga punya peran yang sentral terhadap pemberdayaan ekonomi sendiri. Iya, betul. Oke Kak, kalau tadi mungkin kita sudah membahas pemberdayaan ekonomi di perempuan itu sendiri. Nah, tapi nih sekarang kan udah mulai masuknya Ramadan nih ya Kak, ya udah mulai ada puasa nih. Kira-kira apakah memang masih bisa nih seorang perempuan ini menjalankan sektor perekonomian? Karena mungkin kalau dilihat sekarang kan daya konsumsi masyarakat pun berubah ya Kak selama bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana sih kira-kira apakah selama Ramadan ini itu akan justru menjadi ancaman atau mungkin bisa jadi peluang dalam dunia bisnis khususnya bagi perempuan? Oke. Nah, kita di sini harus fokus sama peluangnya, jangan melulu tentang masalah atau hambatannya. Kita bicara faktanya. Faktanya emang sekarang bulan puasa yang biasanya usaha itu buka dari 10 to 10, 10 pagi sampai jam 10 malam. Sini sekarang kalau misalnya buat usaha kuliner ya, mereka cuma bisa buka dari sore kayak gitu, terbatas waktunya.
Tapi kita lihat nih peluang-peluang lain yang potensial memang. Kita lihat dari kebiasaan atau tradisi masyarakat Indonesia. Nah, ada tuh istilahnya sore-sore pada berburu takjil kayak iya. gitu. Itu kan ngebuka lapangan pekerjaan baru kan secara tidak langsung. Kemudian kita lihat nih needs-nya yang dibutuhin sama masyarakat kota mungkin ya. Kalau misalnya masyarakat kota tuh dia udah seharian kerja biasanya malas buat nyiapin makanan sahur. Ya kita bisa juga siapin kayak prep, kayak menu khusus sahur segala macam. Itu kan emang lini-lini yang biasanya sebagian besar itu diisi oleh perempuan. Apalagi kayak menjelang lebaran kayak gitu, adik kita ada tradisi yang namanya lebaran pakai baju baru kayak gitu, kita saling bertukar hampers, bikin kue lebaran. Itu apa ya, sangat potensial banget itu untuk diisi oleh kaum wirausahawan perempuan kayak Berarti gitu. memang di samping ada ancaman sendiri, berarti kita juga harus tetap meng-highlight dari peluangnya itu ya Kak. Betul. Dan kita juga mungkin bisa lihat nih dari behaviornya kita selama bulan Ramadan, karena kan mungkin itu justru akan melahirkan atau memunculkan peluang-peluang baru khususnya di dunia bisnis gitu ya mungkin Betul. Kak. Nah oke, mungkin Kak selanjutnya nih, tapi nih Kak yang tadi aku bilang dan aku singgung di awal juga, karena mungkin memang banyak orang yang masih takut kali ya Kak, masih pesimis untuk mencoba khususnya mungkin dalam dunia bisnis gitu. Nah kira-kira gimana sih Kak caranya membuktikan kalau memang wanita juga bisa loh menjalankan peran bisnis itu khususnya di bulan Ramadan? Ini sebetulnya segala lini atau segala sektor itu harus mendukung sih Kak. Makanya kita ada istilah kayak woman support woman. Terus kayak dari segi pemerintah ataupun swasta itu emang semuanya berbondong-bondong untuk memajukan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor ekonomi. Karena angka yang tadi aku sebut tuh 64% perempuan itu dari UMKM aja itu kita itu bisa meningkatkan atau menghasilkan sebesar 61,9% pendapatan bruto domestik di Indonesia. Itu kan angkanya tinggi banget kan, kayak gitu. Nah, kita lihat nih dari beasiswa kita sendiri, UPZBNI, kalau kita lihat itu tuh banyak banget program-program yang emang aspeknya itu untuk mendukung pemberdayaan ekonomi khususnya perempuan dari segi permodalan, pelatihan dan sebagainya. Pokoknya kalau kepo programnya apa aja bisa kunjungin website atau di Instagramnya sosial media kayak gitu. Berarti mungkin selain tadi program yang kita jalani itu program Seribu Dai, juga banyak ya Kak program-program untuk pemberdayaan wanita ya Kak? Ah, betul banget. Nah, di sisi lain tuh emang kayak kenapa sih perempuan kayak ada nih banyak yang apatis, takut buat mulai. Karena Iya, kebanyakan itu tuh masalahnya lebih ketakut buat mulai. Kita harus cari nih akar masalahnya. Bisa jadi karena mereka nggak yakin sama potensi yang ada pada dirinya. Makanya di aspek pemberdayaan masyarakat itu yang harus diubah paling dasar itu adalah dari segi kognitif atau kesadarannya. Berarti dari perspektif atau mindset dulu ya Kak Betul, para wanita. betul. Oke, karena mungkin ketika kalau kita bisa lihat apabila mungkin satu wanita di satu desa gitu, ketika udah ada perspektif atau mindset untuk bisa menjalankan perekonomian, mungkin itu akan memberikan pengaruh ya Kak terhadap lingkungannya. Betul. Kemudian mungkin setelah mindsetnya udah berubah, biasanya mereka bingung gimana cara mulai. Nah, itu kita harus adanya edukasi atau sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat atau mungkin di aspek perempuan dan ekonomi. Kemudian naik tingkat lagi, dia udah paham nih, udah terlatih, udah tersosialisasi, apalagi permodalan. Nah, di UPZBN itu juga ada bantuan berupa permodalan loh Kak. Oke. Kayak gitu. Berarti memang bisa banget nih ya Kak untuk kita juga terlibat dalam program tersebut ya Kak. Ya, makanya emang program-programnya tuh kan semuanya bagus dan emang semua lini masyarakat tuh berbondong-bondong sih. Berarti memang kayak sudah gitu. terlibat untuk segala sektor ya Kak, bukan cuma betul. pendidikan yang kita jalani, tapi juga di sektor tentunya di ekonomi. Ya. Cuma mungkin masalahnya itu kita nggak bisa menyamakan masyarakat kota sama masyarakat desa. Iya, Mungkin kalau betul. misalnya masyarakat kota itu lebih gampang aksesnya, Iya. beda sama masyarakat desa. Desa. Nah, mungkin hal itu nih yang mesti dibenahi lagi kayak gitu. Betul, dan sih. perlu dievaluasi lagi agar Betul. bisa menjangkau ya Kak di masyarakat desa. Nah, selanjutnya nih Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Kak, selain mungkin tadi wanita harus diberikan mindset atau perspektif, terus juga sosialisasi gitu ya Kak. Nah, cuman kalau sekarang mungkin bahasanya udah dunia digital ya Kak. Nah, kira-kira gimana sih Kak buat wanita nih untuk memulai bisnisnya khususnya di bulan Ramadan dan juga untuk cakap bermedia sosial? Oke, makanya pemerintah itu tuh sangat mengedepankan literasi digital, apalagi kayak pasca pandemi COVID-19 ya, yang mungkin biasanya kebiasaan masyarakat kalau misalnya mau belanja baju dia di
pasar, harus Betul. offline. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini mungkin banyak problemnya tapi banyak peluangnya juga karena kita ada perkembangan IT, AI, iptek segala macam. Nah, ini juga peran seluruh lini masyarakat itu harus dilibatkan nggak sih? Kayak mereka tuh harus cakap digital, literasi digital segala macam. Nah, mungkin untuk masyarakat kota itu kalau aku lihat ya program-program yang ada itu sebetulnya udah banyak banget. Tergantung merekanya itu mau atau enggak aksesnya. Betul, karena memang sudah disediakan program yang memudahkan ya Kak. Betul. Karena mungkin sekarang tinggal kita mau mengaksesnya atau enggak gitu ya Kak. Kayak biasanya kan kayak bingung nanti di sosmed palingan mikirnya mungkin awalnya apatis ya, kayak yang beli lingkungan-lingkungan terdekat Iya, doang. betul. Ternyata pasarnya nggak sekecil itu, kayak gitu, pasarnya luas banget, bahkan kita bisa ekspor atau mungkin impor. Oke, Kan betul. cukup hype juga tuh kayaknya akhir-akhir tahun ini kayak impor ekspor gitu segala Betul. macam. Apalagi mungkin kalau selama Ramadan nih produk-produknya tuh makin bervariasi ya Kak. Karena betul. memang mungkin memunculkan pasar tersendiri nih khususnya di bulan Ramadan. Mungkin yang seperti tadi Kakak bilang kayak takjil buka puasa atau dalam dunia fashion gitu ya Kak. Nah, mungkin selain tadi bercakap bermedia sosial, karena memang betul sekali Kak, karena kekuatan media sosial ini kita nggak bisa pungkiri bahwa memang dia the power of media sosial gitu ya Kak ya. Mungkin dari promosinya gitu itu akan bisa menjangkau atau mencakup produk-produk kita bisa dikenalkan oleh orang yang lebih banyak lagi gitu ya Kak. Setuju banget. Setuju. Nah mungkin kalau dari kakak sendiri nih, kakak udah pernah belum sih Kak masuk ke dalam dunia bisnis Kak? Sebetulnya aku mulai bisnis itu bahkan dari pas zaman mondok ya. Oke. Karena waktu itu ngeliat nih peluang kayak anak pondok itu kan susah keluar. Nah, aku waktu itu sempet jual kayak apa sih, kayak notebook yang lucu-lucu gitu. Nah, happy-nya kalau jualan di pondok itu nggak mungkin yang namanya nggak laku. Oke, karena mungkin lingkungannya kita juga ikut-ikutan ya Kak ya. Iya, betul banget. FOMO. Kayak baru gelar langsung habis gitu. Nah, poinnya di situ kita harus tahu kebutuhannya mereka apa sih. Jadi kita bisa jualan yang emang kita udah tahu pangsa pasarnya. Berarti sebelumnya mungkin kita harus riset dulu ya Kak. Mungkin selama bulan Ramadan ini apa sih yang kira-kira banyak diperluin atau dibutuhin dari masyarakat kita, atau mungkin jangan jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita dulu kali ya Kak. Iya. Terus pas kayak berlanjut gitu pas kuliah aku juga udah mulai usaha. Kayak aku tahu nih kalau misalnya masuk pagi kan kadang teman-teman udah nggak sempet sarapan segala macam, itu aku sempet jualan yang kayak menu-menu buat sarapan. Jadi emang jualan yang emang langsung habis. Terus belum lama ini aku ada mulai bisnis juga kayak ikut bazar di mall-mall gitu. Dan alhamdulillah itu profitnya lumayan, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta dalam waktu sebulan event. Kak. Nah, cuma kalau event itu kan momentum kan. Betul. Nah, dari sini kesimpulannya kayak sebetulnya kalau dalam memulai usaha itu yang penting jangan takut dan lihat needs yang dibutuhin sama masyarakat itu apa. Jadi kita memulai usaha itu enggak yang apa ya, maksudnya pengennya ini yaudah deh nyobain ini gitu ya, tapi kita juga harus melihat dari kondisi masyarakat juga ya Kak, kira-kira apa sih yang dibutuhin gitu ya, kira-kira kita juga harus bisa untuk memenuhi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Betul banget. Karena dengan adanya rapot kita sharing kayak ini juga bermanfaat banget sih Kak, karena mungkin yang sebelumnya belum kepikiran mau usaha apa atau belum kepikiran nih bulan puasa ngerasa nggak produktif segala macam, dengan ngelihat konten-kontennya rapot ternyata banyak nih konten-konten edukasi yang tadinya kita mager-mager puasa ngelihat kontennya ada tips and trick bisa ikut. Terus ada sharing-sharing tentang UMKM mulai usaha bisa ikut juga kayak gitu. Betul banget, karena memang itulah tujuan rapot ya Kak, biar untuk mengajak teman-teman nih yang tadinya mungkin leha-leha doang nih atau mungkin belum ada kegiatan apa, dan khususnya mungkin dalam edisi kali ini kita mungkin salah satunya adalah mengajak ya, mengajak dari teman-teman rapot untuk bisa yuk kita sama-sama memulai untuk memberdayakan ekonomi khususnya dalam wanita gitu. Nah oke Kak, mungkin setelah tadi kita membahas mengenai sektor pemberdayaan wanita di ekonomi dan juga mengenai peran wanita dalam meningkatkan ekonomi, dan juga tadi mungkin yang belum aku sempat bahas bahwa gimana caranya Kak peran wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga selama bulan Ramadan. Nah, dari sektor ekonomi keluarga, karena emang perempuan itu sebetulnya multi peran. Ini sebetulnya bisa dibilang
apa nilai plus minus lah Iya. kayak gitu kayak ya Karena memang perempuan ada pro kontra juga ya iya Kak. perempuan di rumah itu bisa sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ibu, Nah itu sebagai kira-kira istri gimana tuh Kak menyeimbangkan peran-peran tersebut, karena kan tadi kalau Kakak bilang multi peran ya. Iya, Nah multi kira-kira peran. gimana untuk menyeimbangkan peran tersebut nih? Nah kita harus bagi fokusnya dan maksudnya jangan gara-gara kita fokus ke bisnis terus kewajiban kita yang lainnya itu terpecahkan segala macam. Nah ini hebatnya mungkin yang bisa ngebedain perempuan sama laki-laki pada umumnya juga mungkin ya, karena perempuan tuh biasanya ada kelebihan dia tuh bisa multitasking, kayak dia bisa mengerjakan Fokusnya banyak Kak. gitu, nggak cuma kayak lagi ngerjain ini fokus satu kayak Betul. gitu. Tapi mungkin harapannya mungkin nanti hasilnya juga bisa optimal ya Kak. Ya. Nah, karena sekarang juga teknologi semakin canggih, kayak tadi Kak, kayak misalnya kita ada sosmed, kita ada platform sosial media dan website penjual akun jual beli lainnya kayak itu. Jadi perempuan tetap bisa aktif kok di lini yang paling kecil sekalipun di keluarga dia bisa mengerjakan kewajibannya, atau mungkin di lingkungan masyarakat dia bisa menjalankan kewajibannya, dia juga bisa berusaha kayak tadi kayak misalnya jual baju gitu segala macam. Sekarang udah nggak perlu toko, kayak kalian jualan di rumah live gitu kan, sekarang kan live shopping kan banyak kan, Gampang itu bisa banget lagi ya bisa banget aksesnya, sih. karena mungkin cuman dengan bermodalkan handphone aja mungkin kita bisa langsung untuk membuka peluang bisnis, khususnya mungkin tadi kalau dalam membahas tentang ekonomi keluarga. Betul sekali, karena memang peran wanita yang banyak ini ya Kak, sambil ngurus anak, sambil ngurusin rumah gitu kan, tapi di satu sisi juga kita turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam peran wanita gitu kan ya. Oke, mungkin ini Kak, aku ada pertanyaan nih dari teman-teman sosmed dari podcast Rapot. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan juga mendapatkan like paling banyak nih Kak. Yang terakhir, pertanyaannya adalah gimana nih Kak kalau menurut Kakak pesan atau inspirasi buat para teman-teman wanita di rumah atau teman-teman perempuan di rumah yang masih masih apatis terhadap isu ini, gimana caranya untuk menyikapinya, atau mungkin ada tips and trick dari Kakak biar sama-sama mengajak teman-teman atau wanita-wanita di luar sana untuk memulai bisnis sendiri selama bulan Ramadan ini. Silakan Kak. Oke. Yang pertama, jangan pernah takut untuk coba, terus jangan fokus terhadap hambatan atau masalahnya, tapi fokus terhadap solusi dan peluangnya, kayak gitu. Kalau misalnya kayak bingung mulainya kayak gimana segala macam, pelatihan dari pemerintah maupun swasta itu sekarang mamprah gitu Kak, Sudah karena banyak sekali semuanya ya, Kak. kita bisa ngeliat G20. Betul. Salah satu tujuan SDGs kayak gitu itu semuanya udah banyak banget. masih wadah. Betul. Kayak gitu, kayak adanya kita Sudah ada buka- fasilitas sendiri betul, sebenarnya. buka ya, YouTube Kak. nih, sosial media ada Rapot nih, ada konten-konten edukasi, bisa lihat di situ juga. Pelatihan dimanapun banyak, jangan takut kehilangan akses untuk belajar. Yang penting kuncinya di sini adalah mau. Memanfaatkan peluang. Betul, fokus pada peluang dan solusi dan potensi kayak gitu, dan coba mulai. Permodalan pun sekarang alhamdulillah udah mulai terbuka ya, karena itu sebetulnya jadi masalah awal juga, jangan pernah takut. Nah, aku sebagai salah satu penerima manfaat dari beasiswa 1000 Dai ini ngerasa sangat terbantu ya. Makanya karena kita salah satu tujuannya itu adalah dari mustahik menjadi muzaki. Nah, yang tadinya kita menerima manfaat, sekarang kita harus memberi manfaat, namanya kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau bantu nih saudara-saudara kita untuk ngasih zakat, infak, wakaf, sodako, bisa juga ke UPZ Basnas BNI. Betul. Karena di sini programnya sudah sangat lengkap ya Kak. Bukan bener hanya banget. program pendidikan yang tadi aku sampaikan, tapi juga ada sektor-sektor lainnya. Dan betul. mungkin kalau tadi, jadi memang sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan gitu ya Kak. Gimana mungkin caranya kita menangkap fasilitas tersebut untuk dijadikan sebuah peluang. Karena mungkin kalau Kakak bilang ikut pelatihan-pelatihan dan tapi nggak juga pelatihan Kak. Karena mungkin sekarang sudah banyak banget nih yang bisa kita akses dan kita bisa pelajari sendiri secara otodidak. Mungkin gitu ya Kak. Betul. Jadi nggak harus yang kita mendapatkan materinya secara formal gitu kan ya. Tapi kita juga bisa kok mulai dari podcast ini, dari Ramadan Podcast Bamuis BN ini, kita juga sudah bisa mendapatkan edukasi
mengenai peran wanita dalam pemberdayaan ekonomi selama Ramadan. Dan juga sudah disinggung juga sama Kak Manda tadi bahwa memang salah satunya adalah dengan menjalankan program ini yang tadinya mustahik menjadi muzaki gitu ya. Jadi memang kalau untuk pemberdayaan ekonomi juga sudah disediakan ya kayak program-program di UPZ BNI ini. Oke, mungkin aku izin menyimpulkan dari pembicaraan atau diskusi kita tadi bahwa memang selama Ramadan ini banyak sekali peluang-peluang ekonomi khususnya para wanita sendiri ya, kayak mulai dari mengikuti dengan selera di masyarakat, kebutuhan di masyarakat, dan juga pemberdayaan ekonomi di bidang ekonomi keluarga itu sendiri. Oke Kak, mungkin sudah cukup atau ada lagi? Terima kasih. Iya betul, terima kasih. Dan juga sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Muzaki BNI, khususnya UPZ Basnas BNI yang disalurkan melalui program-program BEMUIS BNI. Oke. Aku ucapkan terima kasih, senang sekali Kak Manda sudah hadir dalam rapot kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Sabrina. Betul, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Kak. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Jadi sekalian kita minal aidin wal faizin kali ya Kak. Boleh. Lebih awal. Terima kasih teman-teman rapot. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.